Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Lutfi Julianti Aisyah dari tim debat SMA Negeri 1 Empang. Yang akan memperdebatkan mosi kita pada hari ini adalah bahwa penjabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan bidasan terhadap tim pemerintah. Bidasan yang pertama adalah pengalihan isu. Mereka mempercayai bahwa menggunakan media influencer merupakan suatu pengalihan isu, tapi bahwasanya di sini pengalihan isu di sini bahwa tim penjabat negara sudah mendeskripsikan atau mempromosikan sebuah influencer yang baik untuk menjalankan tugasnya membenarkan isu-isu yang sedang marak terjadi. Kemudian yang kedua adalah mudah mempercayai informasi yang disampaikan oleh influencer. Seperti kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya sebagian besar masyarakat, terutama negara kita Indonesia atau bahkan dunia, telah menggunakan media sosial untuk mempercayai informasi tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat ini bukan menjadi suatu alasan mengapa para penjabat negara tidak boleh melakukan yang namanya mensosialisasikan kebijakannya melalui influencer. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memasuki ranah argumentasi saya. Di sini yang pertama, saya mendapatkan poin tentang kebijakan. Bahwasannya kebijakan di sini berarti menyejahterakan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, kita memasuki di mana semua apa-apa menggunakan media sosial. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Khususnya yang dilakukan di sini adalah menggunakan media sosial, menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, atau norma yang ada. Dampak positif dari media sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, kemudian memperluas pergaulan dan penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan lebih akurat lagi. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, dari media sosial ini kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Nah, kemudian jika kita membicarakan tentang influencer, Tim Pro mengatakan mereka yang mendapatkan pengikut terbanyak dalam aplikasi misalnya Instagram atau media sosial lain pun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian influencer itu mengendorse, tetapi setiap produk pemerintah, tapi seberapa banyak rakyat yang mengafirmasi atau menerapkan dan merasakan manfaat dari kebijakan dan program tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ini kita menggunakan influencer tidak menutup kemungkinan bahwasanya ia akan menyampaikan sesuatu hal-hal yang tidak baik atau isu yang tidak baik. Tetapi sekarang ada peraturan perundang-undangan, apabila ia tidak melakukan hal yang baik maka dapat melakukan proses penghukuman, apalagi ini berhubungan dengan penjabat tinggi negara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, apabila kebijakan tersebut dibuat secara transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan rakyat, secara otomatis dengan sarana dan sumber daya yang dimiliki negara, rakyat bukan hanya menjadi influencer pemerintah, tapi lebih dari itu rakyat akan membanggakan produk kepemimpinannya. Dewan Juri yang terhormat, di sini tim pemerintah lupa bahwasanya bahwa influencer itu juga merupakan rakyat, maka ia menyampaikan rakyat dan kepada rakyat sesuai dengan khususnya negara Indonesia yang menganut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka untuk menjalankan pemerintahan ini kita dapat mengakses lebih banyak lagi informasi-informasi terhadap pejabat tinggi negara. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, di sini tim pemerintah selalu menyinggung tentang dampak terhadap masyarakat. Tetap terhadap masyarakat, tapi tidak mempedulikan program kerja apakah yang telah dilakukan atau yang sudah diberikan oleh penjabat tinggi negara dengan mengupayakan mengendorsekan sebuah influencer. Maka dari itu tim pemerintah harus lebih signifikan lagi atau lebih memperhatikan lagi bahwasanya bagaimana dampak apabila si penjabat negara ini mengendorse yang namanya influencer. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kemudian tim pemerintah selalu membicarakan tentang kebijakan publik. Di sini dari kata publik saja berarti sudah masyarakat. Maka dari kebijakan publik ini kita dapat mengakses masyarakat untuk mengetahui bagaimana program kerja dari suatu politikus yang berusaha untuk menyampaikan, ini loh program kerja saya, kamu harus tahu ini. Dan kemungkinan jika menggunakan media sosial,
masyarakat dapat mengakses lebih cepat lagi atau dapat mengulang lagi akses atau informasi yang digunakan. Kemudian jika kita membahas tentang masyarakat, dampak ini kemudian membicarakan tentang reaksi masyarakat. Mereka bukankah sudah sangat jelas tertera influencer dengan sejuta followers dan mereka adalah masyarakat yang sedang bermain media sosial. Maka dari situ masyarakat ini sedang bermain media sosial untuk mengetahui apa saja yang sudah terjadi atau program kerja politikus apa saja yang sudah mereka lakukan. Kemudian dengan juri yang terhormat, media sosial ini atau kita meng-endorse sebuah influencer merupakan hal yang sangat relatif terdidik. Kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho maupun spanduk. Kita dapat melihat Dewan Juri yang terhormat banyaknya spanduk atau baliho yang dilakukan oleh beberapa politikus negara, tetapi banyak sekali yang rusak, bahkan dirusakkan oleh masyarakat karena tidak mempercayai bahwasannya adanya politikus itu tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita dapat menyimpulkan bahwasannya dari kasus-kasus ini banyak sekali efek-efek yang baik atau efek yang terjadi di masyarakat. Kita dapat melihat di media sosial terutama influencer berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana informasi atau program kerjanya si politikus ini bisa dapat ke masyarakat, dan bahkan politikus ini juga pastinya mengendorse dengan beberapa miliaran atau beberapa juta rupiah terhadap influencer dengan influencer yang baik, dengan pengikut influencer yang baik. Maka dari itu ini tidak bisa menjadi suatu alasan bahwasannya tim pemerintah terlalu mengungkap influencer itu tidak baik. Baik Dewan Juri yang terhormat, maka kebijakan publik ini dikhususkan terhadap kesejahteraan masyarakat agar masyarakat itu bisa sejahtera dan dapat mengambil kesimpulan dari politik atau program kerjanya. Maka kesimpulannya program ini harus tetap terlaksana. Dari pemerintah yang sudah menyiapkan influencer yang baik dengan bayaran yang lumayan mahal daripada melakukan kampanye dengan kontribusi atau masyarakat yang kurang dapat mencerna sebuah informasi dari si politikus ini, maka dari cara influencer ini menurut saya itu merupakan hal yang baik. Maka saya dengan tegas menolak mosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.